Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alihi wasallam ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi salihin ila an qala wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahyu nakkasa ra'sahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala wahyu turun, menerima wahyu, pasti Nabi itu selalu menundukkan kepalanya, merenungi apa yang diturunkan dari Allah. Kepalanya ditundukkan sama Nabi. Wa nakasa ashabuhu ru'usahum fa idza agla anhu rafa'a ra'suhu. Para sahabat lek delok Nabi iki nunduk, berarti ngerti sahabat iki Nabi tepak keturunan wahyu. Tepak wahyu turun zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi kemeringat, wahyu itu turun kemeringat Nabi. Walaupun di musim dingin. Musim dingin itu di Arab ini musim dingin kayak sampai di dalam AC gitu, di dalam kulkas ini musim dingin. Walaupun dalam keadaan musim dingin, lek Nabi ini nerima wahyu pasti keringetan Nabi. Abot wahyu abot. Makanya ada satu keterangan, lek sampai untuk krungu Quran rasa apa no, kongkon menang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nakasa ra'sahu wa nakasa ashabuhu ru'usahum. Fa idza agla'ah la ismari, baru nanti balik lagi begini. Itu sahabat ngerti lek Nabi tiba-tiba moro-moro nunduk. Moro-moro Nabi ini nunduk, ketika diem-diem moro-moro nunduk, itu berarti Nabi lagi menerima wahyu. Sahabat ngerti. Nanti nunduk juga sahabat. La ismari, baru nanti nggak lagi Nabi itu, Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan atlaqa kulla asir wa a'ta kulla sa'il. Masyaallah. Kana Rasulullah SAW atyabu min ar-rihil mursalah fi Ramadan, dalam satu keterangan. Kanjeng Nabi iki lek wis masuk bulan Ramadan atlaqa kulla asir. Budak-budak itu semuanya dibebaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, atlaqa kulla asir. Wah, Rasulullah ini loman. Loman Kanjeng Nabi iki lek wis masuk bulan Ramadan sampai disebutkan dalam hadis atyabu minar rihil mursalah. Kanjeng Nabi ku lomane koyo ngene. Koyo hembusan angin. Hembusan angin bagi orang yang kepanasan menyejukkan. Hembusan angin ini kayak apa cepatnya angin itu? Rasulullah gitu. Kalau bulan Ramadan cepat. Ngetokno duit, sedekah dan cepat. Tak kena menang sedikit. Sedekah. Wa a'ta kulla sa'il. Orang-orang yang minta semua dikasih oleh Nabi kalau masuk bulan Ramadan. Karena sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahr Ramadan syadda. Kenapa Nabi itu kok begitu? Kalau Ramadan ini banyak keterangan Nabi itu kalau Ramadan begini. Habis masuk bulan Ramadan ngene apa? Karena Nabi pengen dapat pahala yang banyak. Nabi tujuan ngono iku pengen oleh ganjaran sing akeh jarene. Padahal kanjeng Nabi wis ndak butuh ganjaran. Karena idza dakhala Ramadan syadda mi'zarahu. Kalau Nabi itu sudah masuk bulan Ramadan syadda mi'zarahu. Sarung iki dikencengno, dirapetno. Maksudnya apa? Ibadahnya ditambah. Tsumma lam ya'ti firasyahu hatta yansalikh. Jarang, tidak pernah Nabi itu datang kepada firasnya, tempat tidurnya sampai selesai bulan Ramadan. Bulan Ramadan ibadah terus. Awan ketemu menungso, ngurusi umatnya, malam ibadah sampai selesai bulan Ramadan.
Itu Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi yo Nabi Muhammad mana? Apa? Jadi gitu. Kenapa Nabi kok setiap malam ibadah? Kenapa? Pingin oleh Lailatul Qadar. Pingin ganjaran tuh pingin ganjaran apa? Pingin dadi wong yang ada di tempat yang ketika itu tempat atau waktu itu Allah lagi menurunkan ridhonya. Nabi itu pingin jadi orang satu-satunya orang yang kelihatan ketika Allah memandang dengan pandangan ridho. Aku pingin didelok kayak Nabi. Pengenan sih dipingin. Ganjaran itu apa? Saya tuh pengen jadi orang yang ketika Allah itu naruh waktu yang diridhoi, ada waktu yang diridhoi, tempat yang diridhoi, saya tuh pengen jadi orang yang ikut absen di situ, katanya Nabi. Pingin apa? Saja, ke pangeran itu pingin saja. Pingin dikersoi. Contoh itu. Makanya satu ulama itu ada yang ngomong, jadilah orang yang selalu ada di tempat yang ketika itu tempat itu dipandang dengan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu. Jangan jadi orang yang kamu itu ada di tempat yang di situ dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun maksiat itu. Hatta yansalikha, hatta yamdi. Khaufan min adamil wafa bihaqqil ubudiyah fi. Nabi itu mengerjakan seperti itu apa? Karena Nabi takut tidak ada bukti penghambaan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketok temenan menghambakan diri kepada Allahnya. Ini Nabi. Masya Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan taghayyara launuhu. Wa kathurat salatuhu wa ibtahala fi du'a. Kalau sudah masuk bulan Ramadan nih berubah, wajahnya Nabi itu berubah. Saben dina itu kayak genting gitu. Tegang. Kasurat sholatnya tambah banyak. Ibtahala fi du'a, lek donga iku sampai ibtihal, sampai nangis-nangis, geru-geru. Merengek-rengek sampai wa asfaqa launuhu. Nanti wajahnya itu memerah, mari memerah nanti pucet, mari pucet nanti jadi memerah kayak lek sore matahari terbenam mulai isu pucet-pucet, lek sore ku merah abang pedih. Kenapa? Ya itu takut dak ibadah dengan tepat, tidak tepat ibadahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Taghayyar wa sara kalaunis syafaq. Berubah memerah wajahnya itu kayak wajahnya srengenge lek surup. Masyaallah. Khaufan min adamil wafa bihaqqil ubudiyah. Wedi enggak tepat ibadahnya, wedi enggak tepat. Lah aku bisa sampean kan yo abang, tapi abang itu mulai wedi enggak tepat ibadah, kakek turu. Kesuwen ndek bantal, pipine sampai merah. Sing pipine merah, sing kene putih garis dawa ini. Ilere. Bantal kus bagus sebulan pasang, obo celang. Ya opo ngajine? Ya opo sedekah? Masyaallah. Padahal Kanjeng Nabi loh. Kanjeng Nabi Muhammad mana? Ya Allah. Semua itu apa? Taklim li ummati. Itu pelajaran, ngajari umat hasilnya Kanjeng Nabi. Ndak itu apa? Ndolek ganjaran kayak apa ganjaran bagi Nabi? Umat sik ngerti lho, aku ae koyo ngene. Kon iki sapa? Sampai ini apa? Ibadahmu ini apa? Dicintai oleh Allah sampai semana sih cintanya Allah sama sampean? Cintanya Allah sama kita ini sampai asok koyo apa sih? Dak ono cintai pangeran koyo cintainya Kanjeng Nabi Muhammad dak ono. Para aulia, ya apa ngaji, terus ngajar, terus tambah semangat ngajar, tambah gaya kegiatan, isuk gawe roha, sore gawe roha, bengi gawe dares, mari tarawih buka dares, masya Allah. Sayyidil Habib Umar ini kalau bulan Ramadan, waduh, wis. Kita orang itu perai Ramadan itu kan perai, tidak ada sekolah, tidak ada dares, tidak ada taklim, cuman ada taklim tambahan habis zuhur.
Pagi daras tafsir sama Habib Umar, sore daras roha, kitab banyak sama Habib Umar. Tapi lek posoan luwih kesel timbang dina-dina biasa. Darul Mustafa ya apa wis lah. Tapi ya hawanya gara-gara kita hawanya bebas kan. Tapi capeknya lebih capek. Malam terawih. Terawihnya Habib Umar ini mulai jam 9 sampai jam 12. Habis itu kadang ada daras. Jam 12 selesai itu kadang ada taklim sirah nabawi sampai jam 1. Meneng jadilu witir jam 2:30 witir. Sampai sahur, habis sahur ndak turu sampai subuh daras tafsir. Habis daras tafsir mulai subuh, habis wiridul latif sama wirid daras tafsir sampai jam 7. Yo akeh sing nyungsep sing melek jeung aja. Jam 7 istirahat. Sampai jam 11, jam 10 dibukai. 1 jam sebelum zuhur ada daras umum. Kita orang enggak ikut, ya isin. Guru besarnya ngajar. Habib Umar buka daras umum, ada ustaz-ustaz yang lain ngajar. Tergantung mau ikut yang mana. Bangun, itu. Mulai bangun itu enggak tidur sudah sampai asar. Habis sholat zuhur itu hizib Quran. Dibagi halaqah gitu. Halaqah nanti ngaji juz berapa sampai asar. 1,5 jam atau 1 jam sebelum asar istirahat sebentar. Leye selonjor apa. Sholat asar awal kalau Ramadan di sana. Asar habis sholat asar roha sudah sampai maghrib. 1/2 jam sebelum maghrib selesai. Ini kegiatan yang di Darul Mustafa ya. Umar di luar itu banyak datangi orang, bantu orang apa. Roha sampai 1/2 jam sebelum maghrib futur apa takjil, mangan kurma apa. Mari salat maghrib salat tasbih 4 rakaat. Habis salat tasbih baru futur asya makan malam. Mari makan malam ini jam berapa mari jam 7:30 jam 8 kurang lebih. 1 jam istirahat, sedilu mandi jam 9 tarawih sampai jam 12 malam. Dorong kok datang ke masjid tarawih di sana sini, mari tarawih di Darul Mustafa kalau gak ada daras sirah. Datang ke masjid sana sini tarawih lagi. Masya Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru al-akhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi ini kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan tambah giat wis tambah dak temu maneh wis. Dak ketemu bojoke maneh wis. Tambah wis dak keluar dari masjid sudah. Masjid dekat sama rumahnya, dekat. Cuman sak tingkaan tok Masjid Nabawi Hujratus Syarif kan dekat. Kan Nabi itu dikubur di rumahnya Sayyidah Aisyah kan ya. Masjid Nabawi Raudhahnya itu yang sekarang itu ya itu sudah dekat kan jaraknya. Hijrah itu. Tak pulang Nabi wis di masjid tok ditunggoni masjid wis. Ya tapi duduk turu di masjid itikaf iku duduk turu ngaji, wiritan, kesel. Capek wiritan. Pokoknya enggak pernah lepas wudu dan lain semacamnya. Wa ahya lailahu 10 hari malam dia hidup terus Nabi malamnya. Kenapa? Demi mendapatkan Lailatul Qadar. Karena apa? Ya karena kebanyakan Lailatul Qadar itu terjadi di ganjil terakhir. Dalam banyak riwayat itu bulan ganjil, tanggal ganjil terakhir. Wa ayqadha ahlahu, keluarganya dibangunkan. Di Tarim itu sampai sekarang Masya Allah, di Tarim itu memang terkenal tempat yang sunnahnya Nabi hidup. Lek wis Ramadan arek-arek cilik kok ngene iki diseret mbek bapake yang masjid. Walaupun ndak ngaji, bapake ngaji pokok arekku ngerti. Karena itu tarbiyah namanya, pelajaran. Sehingga anak itu tertanam, oh bapakku sholat, bapakku ngaji, itu lebih mancep ke anak-anak itu daripada kon golek poso tanggal terakhir ngaji yo ngene-ngene, lebih mancep ndelok langsung itu. Nah, ini penting, anak-anak ini diajak ke masjid penting. Delok aja tempat sholat kok ndelok, ayo sholat. Kok ndelok tempat sholat cek ngerti sok apa sholatku. Itu lebih mancep, lebih tertanam di anak itu daripada diomong. Sholat toh ngene. Contoh itu. Anak kecil digawa be bapak-bapak sing lanang-lanang digawa be bapak.
digendong. Walaupun diturunno kok di pinggir bapaknya sholat, mari sholat ngaji kok dihomboli, sahur kok dihomboli. Walaupun cuma gitu. Aiqadha ahlahu, bangunkan keluarganya. Sampean bangun tengah malam sebentar, bangunkan. Terawih, paling enggak terawih anak itu delokno lek sampean ke terawih ngaji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kana mugiman i'takafa al-ashra al-awakhir min Ramadan, idza safar i'takafa min al-amil muqbil 20. Nabi ini kalau misalkan tahun ini 10 terakhir ada di rumahnya ya, bukan dalam keadaan bepergian keluar kota. Iktikaf 10 hari terakhir. Misalkan tahun ini beliau tidak sempat iktikaf, ada keluarnya 1 hari keluar, 2 hari keluar, sehingga tidak murni iktikaf. Dikodok tahun ngarep ditambahi 20. Dikodok 10 hari terakhir bulan ini, Ramadan tahun ini tidak sempat iktikaf penuh. Berapa hari yang kosong dikodok nanti bulan depannya. Tahun berikutnya. Misalkan 10 hari, ya dimulai itu kewelasan wis ngodoke. Jadi gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kan Nabi itu kalau setiap malam biasanya membangunkan orang yang keluarganya dibangunkan sambil ayo sholat. Dari hadis ini juga ulama menyimpulkan bahwasanya juga dianjurkan sampean tuh untuk membangunkan orang yang sekiranya seneng lek dibanguni. Orang yang sampean yakini orang itu tidak apa-apa ketika sampean banguni. Koncoy, ayo salat. Dulur, santri, sahur. Jadi gitu. Mestinya sahur itu ditambahi sholat, tahajud, 10 hari terakhir, surga. Lu kadang dakwah itu seperti ini. Kadang kita itu tidak tahu kebaikan yang kita sampaikan itu manfaat sama orang enggak. Itu bukan kerjanya kita. Kerjanya kita itu nyampe sing ngolah kok pangeran. Lho lek sampean sing ngirim ngirim SMS pertama, ngirim bibit pertama, orang itu denger sholat atau tahajud 10 hari terakhir bulan Ramadan itu biasa akeh Lailatul Qadari, itu masuk ke telinganya orang. Iku sing ngolah pangeran kok. Dilebokno nang atine apa ndak? Dimanfaatno apa ndak? Omongan baik ini pasti masuk ke orang itu, manfaat atau tidak manfaat ke dia pasti akan ada efeknya. Kalau tidak ngefek sama orang itu, anak turunnya nanti bibit yang ada di tubuhnya itu sering kedengaran urusan baik, jadi baik oleh lahir. Makanya itu penting, kumpul perkara baik itu penting ngono. Nabi itu suatu ketika, Nabi Muhammad itu suatu ketika datang ke Taif dilempari batu sampai berdarah Nabi itu. Malaikat ini datang, ya Rasulullah, sampai ngomong, oke ya Rasulullah, Uhud ini saya lempar, mati semua orang itu. Malaikat ini, Jibril, ya Rasulullah, izinkan saya. Iya ya Rasulullah, kasih izin saja. Malaikat tak suruh semua. Sing jaga bumi tak kon tumplok, sing ngalu gunung tak kon bendoi di siji. Jadi Nabi apa? Ndak, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didongakno. Padahal jelas-jelas munafik, jelas-jelas kufar sudah ini. Apa katanya Nabi? Ya Allah kasih mereka hidayah ya Allah, karena mereka tidak tahu hasilnya ya Allah. Terus dalam satu doa Nabi ngomong, mungkin mereka itu sekarang tidak beriman kepada saya, tapi saya berharap dari sulbi-sulbinya mereka nanti ketika lahir mereka akan menjadi orang-orang yang beriman kepada saya. Saya diharap. Dari sini berarti ada efeknya kebaikan itu. Kalau bukan dia, anak turunnya. Saya kena diharap. Jadi ngono. Sampai ngaji ngene nerakati anak sampean. Nerakati turunan nih sampean kok. Jelas orang berbuat baik tuh efeknya kalau tidak ngefek sama sampean ke anaknya. Kalau tidak ke anaknya. Di mana? Di Al-Qur'an disebutkan. Ketika Nabi Khidir sama Nabi Musa ini masuk ke suatu desa, satu kampung, di situ ada tembok yang roboh. Masuk satu desa itu Nabi Khidir sama Nabi Musa belum makan sama sekali. Lapar, jaluk tolong, jaluk dikasih makanan, ndak ono sing bantu. Tiba-tiba Nabi Khidir iki ketok bangunan roboh, mau dibangun, didekno. Nabi Musa protes, Khidir, coba jaluk buru, ojo moro gratisan didekno tembok iki. Ndak, kok ndak. Kenapa? Ternyata usut temu usut itu adalah bekas rumahnya orang soleh. Wa kana tahtahu kanzun katanya.
Ada 2 anak yatim, yang mana anak yatim ini turunannya orang soleh. Di bawahnya ada harta karun. Allah siapkan, Allah bangun, Allah ilhamkan ke Nabi Khidir supaya dibangun, supaya umah itu gak dirusak uang, supaya gak digedhe uang. Kan lek umah si apik wedi wong nyedek. Supaya nanti keturunannya ini sampai ke situ, harta karunnya akhirnya jatuh kepada keturunannya. Abuhuma sholiha katanya di surat Kahfi. Gara-gara apa? Fa abuhuma sholiha. Padahal di tafsir disebutkan abuhuma, yang dimaksud ini ada 2 anak yatim. Abuhuma ini bapaknya itu bukan bapak kandung ternyata. Jadi punya anak Abdu, ini anak kandung. Ini enggak. Yang dimaksud abuhuma itu adalah bapak yang ke-7 apa yang keberapa gitu. Berarti kita cucune cucu. Efek dari embahnya ini turun. Si ono efeknya wong yatim loro iki. Dudu anak kandung. Itu efeknya orang soleh. Ku telat beb, aku wis duwe anak, ndak duwe anak maneh. Efeke blayu yang anake sampean. Anake sampean dadi wong biasa, anake maneh kok iso diarep. Jadi seperti itu. I'tikaf min al-'am al-muqbil 20. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatul jum'ah qala hadhihi lailatul gharra wa yaumun azhar. Nabi itu ngomong selalu, Nabi itu ngomong lek wis masuk dina Jumat, Nabi itu ngomong hadhihi lailatul gharra. Oh, malam Jumat ini malam yang binar ya, bersinar-sinar. Malam yang penuh dengan cahaya, malam yang bahagia, malam yang bercahaya. Malam Jumat kenapa diterimanya amal, senang Nabi. Makanya dianjurkan ketika malam Jumat itu perbanyak sholawat kepada Nabi. Tujuannya apa? Pengen masuk sebagaimana Nabi senang dulu sampai disenengno akhir pengen gara-gara sampai sholawatnya ke Nabi, amal sampai diterima kabeh akhirnya. Bisa disepuro ngene. Lailatul Gharra wa yaumun azhar, dan harinya hari Jumat tuh hari yang penuh cahaya. Hari yang Masya Allah. Makanya dianjurkan ketika hari Jumat atau malam Jumat itu perbanyak sholawat, perbanyak amal soleh, baca surat Kahfi. Nabi tidak pernah ninggal baca surat Kahfi kalau malam Jumat atau hari Jumatnya. Tidak iso hatam sampai malam Jumat separuh, besok Jumatnya separuh. Jadi gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jaa asy-syita dakhala al-bait lailatal jum'ah wa idza jaa as-sayf kharaja lailatal jum'ah. Nabi itu kalau sudah datang musim dingin banyak diam di rumahnya. Masuk ke rumahnya itu biasanya hari Jumat atau malam Jumat. Walhasil musim dingin tuh sampai sekarang di Arab tuh kalau musim dingin orang-orang itu itikaf, wiridan, sholat banyak di rumahnya. Karena kalau dingin tuh lebih parah daripada musim panas di sana. Kalau panas iso didemno gawe hasil, musim dingin ndak iso. Jadi itu. Bahkan orang Hadramut, orang Yaman, orang Arab umumnya ya, kalau sudah musim panas itu mereka itu banyak keluar dari rumahnya, tidur itu di loteng kadang. Sutuh namanya, loteng. Lotengnya terbuka, tidur di situ tapi tertutup. Apa ya cai adem. Lah musim dingin sumpet rumah itu disumpet. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Faslul Tsani, fasal yang kedua menerangkan masalah doa wiridan yang biasa dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.